8 tahun sudah teman-teman saya tetap konsisten membahas burung murai batu. Di 8 tahun berjalan ini saya juga masih setia menanggapi keluhan-keluhan dari teman-teman, entah itu pemain baru ya ataupun pemain lama. Saya anggap itu semua sama. Mereka ada keluhan, ya saya berusaha sebaik mungkin. Harapan saya jawaban yang saya berikan itu menjadi solusi nantinya. Kan banyak tuh ya solusi-solusi yang aku udah berikan, sehingga itu bisa menyelesaikan permasalahan di burung kalian. Begitu juga sudah banyak hal-hal baru dalam rawatan murai batu ini ya, solusi untuk menyelesaikan permasalahan di burung murai batu. Maksudnya apa hal baru ini tadi? Jadi teman-teman, di saat saya ya memberikan satu solusi, dianggap ini ya tidak pada umumnya gitu ya, dan menurut kalian ini kayaknya baru nih solusi seperti ini ya, sebagian orang itu juga menganggap apa ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan gitu ya. Ini biasa teman-teman ya, manusia tuh biasanya begitu. Di saat diberikan sesuatu yang baru ya, ini dianggap sesuatu yang aneh dan menakutkan, sehingga mereka terkadang itu tidak mau action. Nah teman-teman, kalau kita melihat ya, perawat-perawat burung ini ada yang mereka itu ngerawat burungnya dengan settingan pakan, rawatan, itu mereka itu tahu maksud dan tujuannya apa ya. Mereka kasih jangkrik berapa, tujuannya apa, itu ada, mereka sudah paham itu. Ada yang dia itu tahu dan paham burung itu ngerawatnya bagaimana ya, karena mereka tahu maksud dan tujuannya. Ada yang mereka juga ini apa, ngerawat burung, nyeting burung ya, ngasih makan terus ngerawat, itu hanya karena budaya, karena melihat orang-orang pada umumnya itu ngerawat burung seperti itu, jadi hanya ngikut saja. Nah biasanya ini agak sulit untuk menemukan settingan yang pas untuk burungnya. Biasanya kalau dihadapkan satu masalah, mereka ini agak sulit ya untuk menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan burung ini gitu ya, karena mereka hanya yaitu tadi mengikuti budaya adatnya ngerawat burung, pagi jemur, mandikan, dikerodong, kasih makan sekian dan sekian gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman, sesuatu yang baru itu apa? Jadi salah satunya yaitu di saat saya menanggapi pertanyaan tentang penjemuran. Apakah penjemuran itu diwajibkan untuk burung burung murai batu? Nah, jawaban saya itu wajib untuk yang memang membutuhkan. Itu kan ya. Artinya apa? Ini adalah kebutuhan. Dirasa membutuhkan, maka kita berikan. Itu soal penjemuran. Nah, teman-teman harus bedakan ya burung lomba sama burung harian gacor-gacoran rumahan. Kalau burung yang harian gacor-gacoran rumahan ini ya dipelihara kan hanya untuk dinikmati suaranya. Yang penting burungnya gacor. Burung gacor itu teman-teman, asal dia ada birahi, saya jamin burung itu pasti gacor. Asal dia tercukupi nutrisinya, dia pasti gacor, ya kan ya. Nah kalau kita bicara tentang burung lomba, itu bukan hanya sebatas gacor, tapi burung itu memang dituntut untuk kerja dari awal sampai akhir, durasinya full, dia harus bunyi terus tanpa ngetem, dia bunyi harus dengan ekspresi, dia juga harus ada tekanan. Wah, neken burung gitu loh ya teman-teman. Dengan ekspresi tentunya seperti itu. Artinya kalau untuk burung lomba, soal penjemuran ini sesuatu menjadi satu kebutuhan. Nah tujuan dari penjemuran itu apa? Satu, untuk meningkatkan emosi burung ya. Dua, untuk menaikkan suhu tubuh. Tiga, untuk membantu sistem metabolis. Itu yang paling umum itu teman-teman ya, ada tiga itu. Nah teman-teman, ada burung itu ya, kalau dia tidak dijemur, dia kurang tuh. Anggap aja burung kalau kita tampilkan kurang respon, kurang agresif, kurang respon ke burung, kurang tekanan. Ya ini kita perlu ada jemur. Ini istilahnya kita naikkan tensinya. Oke. Nah kalau ada burung itu yang dia tanpa harus ada penjemuran,
ya, dia sudah bisa mendapatkan suhu tubuh ideal. Artinya itu akan berdampak pada sistem metabolis dia, ya kan? Nah, dengan suhu ruangan saja burung itu sudah bisa stabil tuh untuk suhu idealnya, ya kan? Nah, teman-teman, kalau kita ketemukan masalah, contohnya kayak burung main di gantangan itu terlalu lasak gitu ya, terlalu banyak tingkah. Entah itu ada ngetipnya, entah itu banyak geraknya, ya aktif tapi terlalu berlebihan, gitu kan. Nah, banyak cara sebenarnya teman-teman untuk supaya burung bisa nampil dengan nagen seperti itu, burung tidak nakal. Bahkan juga untuk burung-burung yang bermasalah ada ciak bulu gitu ya, itu ya kita nggak usah jemur gitu loh. Kalau burung itu kok mainnya nakal, dia terus emosinya terlalu berlebihan, terus ada kecenderungan ciak bulu, nah jemuran ini tidak wajib, gitu ya. Jemuran tidak wajib. Nah, mungkin pertanyaannya begini ya, itu juga sewaktu saya bahas seperti ini ada yang tanya, lah nanti kalau burung nggak dijemur tenaganya dari mana? Nah, sekarang kita ngomong soal habitat murai batu, ya kan? Soalnya orang ini kadang-kadang mengkait-kaitkan dengan alam. Ya, contohnya kayak jangkrik kita harus petelin, terus kroto kita pilih. Emangnya kalau di hutan ada yang milihin kroto? Ya nggak ada. Wong di hutan itu nggak akan mungkin ceritanya murai batu makan kroto. Jadi kalau kamu tanya seperti itu, artinya kamu nggak tahu. Itu karena kamu apa? Nggak tahu tapi sok tahu gitu loh ya. Di hutan tuh tidak ada murai batu makan kroto, teman-teman. Udah saya jamin. Kamu bisa tanyakan juga dengan orang-orang yang tukang jodok ya, cuma nyari murai batu itu, gitu ya. Kroto itu alternatif ya, pakan alternatif yang protein alami, gitu ya. Nah, ya kayak penjemuran. Emang kalau di hutan burung nggak dijemur, nggak ada berjemur dan sebagainya. Terus kalau nggak ada penjemuran, burung tenaganya bagaimana gitu? Kalau di hutan itu teman-teman, murai batu itu kalau kita bicara tentang habitat dia itu di bawah kerimbunan kanopi hutan. Artinya itu dia tidak suka dengan panas-panasan. Dia di bawah. Kalau di hutan itu teman-teman, kita udah ngomong kanopi hutan itu kan berarti ada hutan yang lebat gitu ya. Terus dia itu di bawahnya. Nah, beda kalau sama pentet ya. Pentet itu di atas dia sukanya. Nah, murai batu itu suka di bawah, ya. Dia nggak suka panas-panasan, dia suka sesuatu yang lembab. Murai batu yang habitatnya seperti itu, dan tadi kan saya segiong pentet kan ya. Terus pentet yang dia ini bedanya jauh banget. Kalau pentet itu suka panasan, nah saat ini teman-teman itu memang berbeda dengan dulu. Kalau pentet saat ini, rata-rata pemain pentet itu jarang sekali dijemur burungnya. Kalaupun ada penjemuran itu hanya sebentar. Dan umumnya kalau pakai penjemuran itu biasanya dijemur kerodong. Tapi sudah deh, jarang kali pemain pentet saat ini, yang bicara tentang pemain loh ya, udah main kegantangan itu jarang pakai penjemuran. Oke? Kenapa? Alasannya apa? Supaya burungnya tidak nakal. Nah, kalau kita flashback tempo dulu, pemain pentet nih teman-teman, penjemuran itu sesuatu yang diwajibkan. Karena menurut mereka burung pentet adalah burung panas. Dulu teman-teman ya, pentet-pentet dulu, kita ngomong 15 tahun yang lalu tuh rata-rata itu pemain pentet itu pakai penjemuran semua. Kamu tahu nggak, kepala pentet ini kan belangkon ya. Ya, di belangkonnya itu udah nggak warna hitam lagi ya. Warnanya agak kemerah-merahan. Kenapa? Karena kalau jemur itu lama-lama mereka. Nah, kalau sekarang itu udah berganti. Mereka udah tahu caranya, gimana caranya burung kerjanya tetap bagus, durasinya bagus, tapi dia nagen, mainnya gitu ya untuk pentet. Nah, di murai begitu juga. Di saat kamu punya burung yang dirasa aman-aman saja, normal-normal saja gitu ya, ya kita tetap nih, memang ada logikanya juga. Penjemuran itu tadi kan sudah saya katakan untuk emosi, untuk menaikkan suhu tubuh ya, itu nanti berujung pada stabilnya suhu tubuh dia. 3, untuk apa? Membantu metabolis, itu kunci kan gitu ya. Kalau burungmu normal, burungmu nggak ada kendala nakal dan sebagainya, itu kamu jemur.
anggap aja itu sesuatu kewajiban burung dijemur. Nah, dikatakan tidak wajib untuk burung-burung seperti apa? Yang kecenderungan burung-burung itu dengan dangkal emosinya lah, bahasanya seperti itu. Biasanya burung-burung dangkal emosi ini teman-teman, dia itu gampang naik suhu tubuhnya, ya. Jadi kalaupun kita tidak jemur, dia hanya kena suhu ruangan saja, itu suhu tubuhnya sudah ke suhu tubuh ideal. Dan metabolis itu juga berjalan dengan cepat. Artinya burung tetap fit, tetap sehat, tetap bertenaga. Loh Om, gimana dapat tenaga? Kembali lagi ya, dapat tenaga gimana? Ingat, tenaga itu dari makan. Tetap dari makan teman-teman. Nah, prosesnya itu tadi soal kaitannya dengan suhu tubuh dan sistem metabolis. Kalau dia itu suhu tubuh ideal, metabolis akan berjalan dengan cepat. Jadi makanan yang kita kasih itu akan ternutrisi nantinya kan ya di burung itu. Jadi asupan nutrisi itu terserap dengan baik. Paham kan ya? Artinya burung juga pasti punya tenaga. Nah, kalau memang nih ada kan burung juga itu dengan tidak maunya dijemur karena mungkin burungnya pasti cabul atau ciak bulu waktu dijemur. Nah, kalau burung seperti ini, kalaupun tidak ada penjemuran, kamu bisa umbar burungnya. Ya, dengan umbaran nanti dia juga ada latihan fisik. Kalau kamu mau kepar, usahakan keparnya jangan terlalu berlebihan, karena kalau burung-burung yang ada indikasi ciak dan dia hubungannya dengan emosi nih ya, biasanya dia itu gampang stres, dan stres itu merasa dia tidak nyaman dan sebagainya, akhirnya berujung pada ciak bulu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Yang penting hanya olahraga tipis-tipis saja kalau untuk burung yang ada indikasi ciak bulu. Tapi kalau tidak ada indikasi ciak bulu, hanya burungnya nakal saja gitu ya, keparan itu disarankan. Kenapa? Satu, yaitu tadi untuk stamina. Dua, ya, itu juga akan ada hubungannya dengan sistem metabolis dia kan ya, dengan pencernaan dia, bagaimana dia menutrisi burung tubuh dia, bagaimana nutrisi itu tadi terserap dengan baik, itu juga ada hubungannya di situ gitu ya, karena dia ada gerak. Nah, suhu tubuh juga pasti akan naik itu nanti tanpa harus dijemur ya. Dengan olahraga ini juga suhu tubuhnya juga akan naik. Begitu teman-teman ya. Jadi ini mungkin dianggap sesuatu yang baru. Saya bahas ini tuh sekitar 8 tahun yang lalu. Kalau saya menemukan solusi ini itu lebih dari itu. Wong saya ini kan kalau 8 tahun ini di saat saya bikin channel YouTube kan begitu ya. Tapi sebelum itu kan saya sudah main burung, saya pernah jadi juri burung, saya juga aktif dalam dunia kicau gitu ya, atau dari organisasi perburungan ya kan di situ. Nah, dari 8 tahun ini dulu awal-awal dulu saya udah bahas ini. Dan orang yang belum tahu, ini sesuatu yang dianggap mereka aneh gitu kan, karena baru. Loh, kok ada burung kok nggak dijemur kan gitu kan, aneh gitu. Tapi sekarang nih kalian bisa tengok, kalian bisa lihat banyak ya, cukup banyak orang-orang yang menggunakan metode ini. Dirasa menggunakan metode lain ya, karena banyak cara untuk supaya burung nampil nagen itu, banyak cara teman-teman. Bukan hanya tidak jemur saja, banyak cara. Ini salah satu cara. Di saat kalian sudah melakukan banyak cara, kok nggak ketemu-ketemu, ya sudah, pakai tanpa penjemuran. Nah sekarang, kalaupun tanpa penjemuran, bukan berarti burung itu dihindari dari manfaat sinar matahari. Karena apa teman-teman? Sinar matahari ini ya fungsinya apa? Mata saat intensitas cahaya ini terus ke mata kan juga akan meningkatkan hormon testosteron juga. Selain itu apa? Manfaat-manfaat lain itu juga untuk metabolis dia. Tetapi tidak harus terpapar. Cukup terkena sinar matahari, tapi nggak usah kena teriknya sinar matahari. Contohnya kayak kamu ablak di luar tuh ya, itu burung sudah dapat sinar matahari. Kok bisa Om? Wah, itu bedanya lampu sama matahari teman-teman. Ya, itu canggihnya Tuhan kalau bikin sesuatu itu begitu. Jadi walaupun tidak harus terpapar, dia tetap mendapatkan manfaat sinar matahari itu. Oke? Udah paham ya? Nanti kalau kalian punya burung-burung yang dirasa sulit, udah banyak cara, udah mandi malam, udah menurunkan jumlah udah banyak cara lah, intinya seperti itu. Ya ini
cobalah cara ini, tidak dijemur. Ya mudah-mudahan nanti burungmu jadi lebih enak lagi performnya di lapangan nanti. Gitu ya.